Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar pendengar? Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOA Biztalk, inspirasi bisnis, manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan siaran ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat dan optimis selalu. Pendengar, kalau kita bicara mengenai merek, merek adalah salah satu aspek kritikal di dalam perusahaan. Namun sampai saat ini sayangnya masih banyak pengusaha, para UMKM yang masih belum sadar benar mengenai bagaimana kita melindungi merek kita. Sehingga investasi yang sudah kita berikan kepada merek ini benar-benar menjadi bernilai di masa datang. Dari data yang ditunjukkan bahwa sekitar 10.000 merek yang terdaftar dari 64 juta UMKM yang ada di Indonesia. Artinya pengembangan potensinya masih sangat besar. Oleh karena itu hari ini kita akan bincang-bincang bersama tamu spesial kita. Beliau adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dari Kementerian Hukum dan HAM. Kantor wilayah DKI Jakarta. Kita berjumpa dengan Ibu Mutia Farida SHMH. Selamat datang Bu Mutia. Selamat datang, selamat pagi Mas Wahyu. Terima kasih Bu sudah menemani kita dan para pendengar di bincang-bincang hari ini ya Bu Mutia ya. Tadi kita membuka dengan bicara mengenai merek Bu untuk UMKM. Nah menurut Bu Mutia, kira-kira Bu Mutia, ini seberapa signifikan, seberapa penting Bu peran merek itu buat teman-teman pengusaha kita Bu? Terima kasih Mas Wahyu dan para pendengar Voice of Indonesia. Merek itu untuk kondisi saat ini dengan perekonomian yang maju saat ini sangat penting. Karena apalagi untuk UMKM ya, UMKM. Bukan apalagi tapi seluruh perdagangan, seluruh bisnis itu merek itu penting karena ketika kita sudah mempunyai merek berarti ada pembeda barang kita dengan barang milik produk lain. Artinya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada produk yang kita miliki. Karena ketika ada merek berarti ada nama. Produk itu ada namanya dan dia punya daya pembeda dengan produk yang sama mungkin. Apalagi ketika sekarang kita bisnis sekarang sudah bukan bisnis yang offline atau kita langsung beli produk, tapi kita juga saat ini kita banyak UMKM maupun produk atau bisnis sekarang sudah menggunakan bisnis online. Nah tentu masyarakat akan harus mampu, maksudnya akan memilih produk yang dengan merek ini, dengan nama ini adalah yang kita pilih. Nah maka peran ini, merek ini punya nilai ekonomi yang sangat tinggi, sehingga produk UMKM itu kan untuk usaha kecil menengah ya. Usaha kecil menengah itu kan bergerak untuk menjadi usaha yang besar. Nah kalau ingin menjadi usaha kecil kita ingin menjadi besar, mari kita maksudnya berikan perlindungan merek pada produk yang kita jual. Artinya ketika produk kita itu sudah diberikan tanda atau merek, maka dia tentu akan lebih dikenal. Akan lebih dikenal, masyarakat akan lebih mudah. Dan tentu ketika dimohonkan didaftarkan mereknya, ketika dia sudah terdaftar maka dia ada diberikan perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan tentu di bidang merek. Kenapa perlu perlindungan ini? Agar maksudnya agar tidak ada ketika ada yang menggunakan merek yang sama yang sudah terdaftar akan lebih dulu diberikan perlindungan hukum. Ya. Jadi kalau tadi Bu Mutia mengatakan bahwa pengusaha-pengusaha ini kan sebenarnya berinvestasi ya Bu ya. Kepada merek itu dia melakukan usaha pemasaran gitu ya Bu ya. Sehingga kalau ini sepanjang waktu kita lakukan pemasaran-pemasaran ini kan diikatnya oleh merek itu ya. Sehingga kalau tiba-tiba misalkan suatu saat nanti merek ini ternyata dipakai orang lain kan investasi kita jadi percuma gitu ya Bu ya. Kan kayak kita nih, kayak Mas Wahyu. Mas Wahyu itu kan ada namanya Wahyu. Saya Mutia. Berarti
merek ini menjadi identitas. Ya. Identitas barang. Betul. Jadi orang akan mengenal, misalnya kopi itu kan banyak. Kopi A, kopi B, kopi C. Mana sih yang mau kita pilih? Mana yang mau kita beli, mana yang mau kita perdagangkan misalnya. Nah, tentu ini menjadi merek menjadi sebuah identitas dan pendorong untuk bisnis atau produk yang kita jalankan itu menjadi lebih berkembang. Ketika nama sudah ada, dikenal, apalagi misalnya produknya berkualitas. Itu tentu orang akan lebih mengenal. Bahkan ketika dengan produk yang sama, mungkin mereknya lain, orang misalnya saya boleh menyebut? Boleh. Misalnya kalau orang Jawa ya, naik motor itu kan kalau padahal mungkin mereknya Yamaha, dia bilang Honda. Naik Honda gitu ya. Naik Honda. Artinya begitu melekatnya ketika merek itu sudah terkenal, maka masyarakat akan lebih mengenal ya, maksudnya ketika itu sudah melekat, orang lebih mengenal. Sama kita beli pasta gigi itu, Bu. Pasta gigi itu belinya odol. Odol itu sebenarnya nama merek. Tapi anak-anak teman-teman sekarang pasti udah nggak pernah lihat ya, Bu ya. Tapi kalau yang cuma dulu pasti odol itu sebenarnya merek ya, odol gitu. Padahal kita maksud mau beli Pepsodent, mau beli Ciptaden gitu ya, Bu ya. Tapi kita carinya odol itu. Mie instan? Oh iya. Air mineral? Nah, betul. Air mineral, padahal mereknya apa? Tapi kita kan ininya Aqua. Ya, betul. Nah, memang jadi ini kalau merek sudah kuat, sudah strong, itu adalah hasil dari usaha pemasaran yang terus-menerus gitu ya, Bu ya. Sehingga tadi Bu Mutia menyampaikan kalau usaha pemasaran terus-menerus ini tidak dilindungi, maka kita rugi. Bertahun-tahun kita membangun mereknya udah besar, tiba-tiba orang dengan mudah saja gitu ya mengambil merek kita untuk dipakai gitu ya, Bu ya. Nah, kalau terkait dengan itu, Bu, menurut Bu Mutia, kondisi sekarang seperti apa, Bu? Para pengusaha kita ini sudah banyak yang melakukan membuat merek melindungi atau seperti apa keadaannya sekarang, Bu? Jadi kalau melihat perkembangan sekarang dengan hal-hal sosialisasi, diseminasi yang kita lakukan itu mungkin ada peningkatan, tapi mungkin peningkatannya belum signifikan dibandingkan dengan kondisi jumlah pengusaha. Jumlah pengusaha. Artinya begini, sekarang kan sedang bergerak. Apalagi ada undang-undang cipta kerja, kita banyak bisnis dibuka, ya bisnis startup, bisnis apapun itu. Nah, tapi masyarakat kita, apalagi UMKM itu masih belum percaya diri, ketika dia akan mendaftarkan mereknya. Nanti kalau produknya sudah laku aja, padahal bukan. Justru kita harus sebelum produk kita laku, ketika kita akan membuat produk, kita harus mulai menciptakan, maksudnya membuat merek. Karena kita akan lebih mengenalkan identitas dari produk kita. Harus begitu. Tapi kan kadang itu masyarakat, apalagi yang UMKM itu belum tumbuh rasa percaya diri atas produk yang dibuatnya. Maka Dinas Koperasi dan UMKM itu memberikan support untuk mereka dari UMKM ketika akan mengajukan permohonan merek, biayanya berbeda dari yang reguler. Jadi gitu, membantu. Jadi undang-undang Permenkumham tentang PNBP untuk merek itu memberikan keringanan untuk perusahaan atau UMKM yang akan mengajukan permohonan mereknya. Itu hanya 500 sekian ribu. Ya, kalau yang lainnya kan 1,8. Nah, biaya ini nanti akan di-cover dari Dinas UMKM. Dinas UMKM membantu, kemudian ada subsidi lah ya. Ada subsidi, tentu dengan persyaratan administrasi yang sudah ada. Rekomendasinya adalah dari Dinas UMKM. Baik. Jadi dengan begini tentu akan lebih, maksudnya mendorong UMKM ini melindungi merek atau produk yang
yang dibuatnya. Iya. Yang dipasarkannya yang dipasarkan, ya. Ya. Jadi tadi disampaikan oleh Bu Mutia ada 2. Yang pertama mungkin salah satu hambatannya adalah teman-teman UMKM itu belum merasa perlu gitu ya Bu ya, atau belum merasa pede untuk bisa mengajukan karena ini brand saya itu masih kecil gitu ya. Padahal sebenarnya enggak, justru karena masih kecil kan mau jadi besar. Kalau udah besar udah banyak yang ngincer gitu ya. Kan gitu. Karena banyak kasus juga Bu di Indonesia ini ada orang-orang yang memang secara sengaja dia melihat brand-brand luar negeri terus kemudian dipatenkan di Indonesia Bu, didaftarkan di Indonesia supaya ketika mereka masuk dapat perlindungan. Mereka nanti tinggal jual beli Bu. Jadi nah ini ada juga yang dulu kerjaannya memang itu gitu ya. Nah, jadi saya tadi sampaikan. Sampai karena merek itu punya nilai ekonomi. Itu jadi ketika merek yang sudah besar itu bisa diperjualbelikan. Nah, selain karena bisa diperjualbelikan merek, maka kesininya merek itu juga bisa menjadi jaminan. Jadi dia termasuk dalam lingkup jaminan fidusia. Baik. Tapi tentu tidak seluruh merek bisa dijadikan jaminan fidusia. Ya tentu pihak kreditur itu juga akan melakukan perhitungan ya. Evaluasi. Maksudnya terkenal apa, nilainya berapa. Karena ada pernah suatu perusahaan itu memasukkan mereknya, memang merek ternama, itu menjadi jaminan fidusia. Tapi jaminan fidusia itu bukan berdiri sendiri, tapi dia pendamping dari jaminan yang lain. Tapi artinya di sini bahwa dari sisi perekonomian itu merek itu sudah ada nilai ekonomis, bukan hanya nilai ekonomi yang bisa diperjualbelikan, tapi itu bisa dijadikan jaminan juga karena ada nilainya. Ada nilainya, dan itu juga harus merek yang terkenal ya, maksudnya dikenal masyarakat dan nilainya tinggi, produknya bagus juga, gitu. Jadi jangan sampai kita sudah susah payah memproduksi barang, memasarkan barang, tapi ketika ada masalah kita tidak dapat perlindungan, karena masalah-masalah ini yang sering terjadi. Dalam bisnis sering sekali terjadi ya. Sering kali terjadi gitu. Nah, para pendengar sekalian, ini menarik sekali karena dengan adanya strategi-strategi tadi ya Bu ya, sudah kemudian dicanangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2023 ini adalah sebagai tahun merek ya Bu ya. Tahun merek. Sebagai perwujudan komitmen dari Kementerian Hukum dan HAM untuk bisa mendorong teman-teman di UMKM supaya bisa bergerak, mereknya kemudian didongkrak gitu ya. Yang ujung-ujungnya sebenarnya meningkatkan kinerja UMKM gitu ya. Nah, nanti kita akan kembali lagi di segmen 2 ya, para pendengar sekalian, untuk bicara mengenai strategi-strategi apa saja yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk bisa mengangkat merek ini, dan juga nanti apa yang harus dilakukan teman-teman kalau nanti pengen mendaftarkan gitu ya Bu ya. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kembali lagi bersama kita VOA Biztalk, inspirasi bisnis manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Hari ini kita masih bicara mengenai tahun merek yang dicanangkan oleh teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau kita punya tema tadi istilahnya ini merek aman UMKM berkembang, gitu kira-kira Bu. Nah, bersama kita masih ada Ibu Mutia Farida, SHMH. Beliau adalah PLT Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dari Kanwil Kemenham dari DKI Jakarta. Bu, tadi kita udah cerita banyak nih Bu mengenai pentingnya merek bagi UMKM ya Bu ya. Ternyata merek itu memang benar-benar menjadi aset yang intangible ya, aset yang tidak berwujud tapi penting karena dia punya nilai keuangan, nilai finansial yang bisa kita jaminkan, bisa kita bangun gitu ya. Dan harus harus dirawat gitu. Tadi kita juga sudah bicara mengenai bahwa Kemenham sudah mencanangkan sebagai tahun merek. Nah, tentu ada strategi-strategi khusus Bu di dalam mendongkrak ini ya, kesadaran masyarakat, terus kemudian keinginan teman-teman untuk bisa mendaftarkan mereknya. Nah, kira-kira strategi apa saja Bu yang dimiliki Kementerian Hukum dan HAM di dalam konteks ini Bu? Baik Mas Wahyu dan pendengar Voice of Indonesia, kami Kementerian Hukum dan HAM khususnya kantor wilayah DKI Jakarta melakukan beberapa strategi untuk supaya mendorong untuk perlindungan merek UMKM. Yang pertama, kami melakukan kampanye, campaign, public campaign, kemudian
diseminasi dan promosi tentang pentingnya perlindungan merek bagi UMKM. Jadi kita setahun mungkin ada 4 kali kita melakukan hal ini. Tentu maksudnya melakukan dengan mengundang para UMKM. Para UMKM, kemudian di situ juga nanti kita bisa membuka untuk supaya mereka bisa mendaftar langsung. Oh, jadi on the spot bisa? On the spot. Oh, luar biasa ya. On the spot bisa. Artinya kalau syarat maksudnya administrasinya sudah ini ya, bisa kita bantu. Jadi artinya kita jemput bola juga untuk supaya mereka lebih mendorong mereka juga untuk lebih percaya diri. Kemudian juga kami melakukan kerjasama dengan instansi terkait karena ini misalnya UMKM berarti kita kerjasama dengan pembinanya adalah dari Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Pariwisata. Pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena di pariwisata itu kan di dunia pariwisata itu kan ada produk-produk jasa. Nah, produk-produk jasa ini kan juga ada identitas untuk membedakan jasa yang satu dengan yang lainnya. Jadi merek itu bukan untuk barang saja tapi untuk barang dan jasa. Nah, kemudian melakukan kerjasama dengan kantor dagang dan industri Kadin di Jakarta. Kemudian koordinasi juga dengan Asosiasi Pusat Perbelanjaan Jakarta yang menjual produk-produk UMKM. Jadi di sini itu kan ada di mana ya di salah satu pusat perbelanjaan itu menjual produk-produk UMKM, contoh misalnya kayak Sarinah. Kita kerjasama, maksudnya artinya supaya produk-produk yang dijual UMKM itu adalah produk dengan merek yang sudah terdaftar. Dan dihindari produk-produknya adalah produk-produk tiruan, maksudnya produk palsu. Gitu. Kemudian kita berkoordinasi juga dengan PPNS dan Korwas, Koordinator Pengawasan, yaitu Polda Metro Jaya. Kami itu kan punya PPNS kekayaan intelektual. Jadi PPNS itu penyidik pegawai negeri sipil. Penyidik pegawai negeri sipil di bidang kekayaan intelektual. Nah, ini adalah penyidik khusus. Kalau penyidik itu yang kita kenal kan polisi. Tapi ini adalah penyidik gitu polisi. Penyidik pegawai negeri sipil ini adalah pegawai negeri sipil yang fungsinya sebagai penyidik. Pekerjaannya dia fungsional, dia sebagai penyidik untuk melakukan jika ada pelanggaran-pelanggaran kekayaan intelektual, khusus kekayaan intelektual. Dia tidak bisa menyidik untuk kasus-kasus selain kekayaan intelektual. Nah, ini kita harus bekerja sama dengan kepolisian. Karena polisi pun masih bisa melakukan penyidikan. Jadi justru kalau ranah hukumnya ada di kepolisian ya Bu ya. Kepolisian, di kepolisian itu kan ada ekonomi ya, maksudnya penyidikan, maksudnya ini ekonomi lah, itu termasuk di kekayaan intelektual. Jadi mungkin masyarakat bertanya, kalau ada PPNS kekayaan intelektual, apakah polisi masih bisa? Masih bisa. Dan Korwasnya, koordinator pengawasan para PPNS ini adalah di kepolisian. Nah, maka kami harus bekerja sama dengan Polda Metro Jaya kalau untuk Jakarta. Nah, ini adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum, perlindungan hukum kepada merek. Artinya mereka sudah diberikan perlindungan merek, tentu apa yang harus saya lakukan. Jadi ketika ada yang mereknya digunakan oleh orang lain, maka dia bisa mengadukan. Dia bisa mengadukan ke kantor wilayah, bisa mengadukan melalui telepon. Nanti apakah PPNS-nya turun atau kita mediasi terlebih dahulu. Nah, itu proses mekanismenya ada. Gitu. Jadi itu 5 strategi yang kita jalankan. Lengkap ya Bu ya, lengkap. Dan ini nampaknya kalau ngelihat dari yang sampaikan Bu Mutia, ini berarti kerja besar ya Bu ya. Artinya melibatkan banyak pihak dan kolaborasinya ini harus sinergis ya Bu ya, antar bagian gitu ya. Ya, baik. Nah Bu, kalau tadi sampai kita melihat bahwa ini strateginya sudah lengkap, holistik Bu ya. Kita pengennya sekarang coba lihat konkret Bu ya. Kalau teman-teman para pendengar ini kan pasti sudah banyak yang punya merek, belum terdaftar atau masih memikirkan untuk membuat mereknya gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman para pendengar ini Bu, penggiat UMKM, pengusaha itu yang sudah punya merek untuk mendaftarkan? Karena kadang-kadang mikirnya gini, ribet ini nanti gitu. Gimana Bu supaya bisa dapatkan merek itu Bu? Journey-nya itu, perjalanannya Bu. Jadi gini, yang dilakukan oleh para pengusaha ya, para pencipta, pemilik merek
itu adalah mengajukan permohonan. Mengajukan permohonan itu bisa langsung ke kantor wilayah DKI Jakarta. Ini kita bicara di DKI ya. Kemudian juga bisa melalui online. Kalau melalui online itu lewat webnya DJIP.go.id. DJIP.go.id. Ya. Ini webnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Nah, dari sana nanti para pendengar, para pemilik merek ini harus memastikan bahwa mereknya itu tidak digunakan oleh orang lain. Maksudnya tidak dimiliki oleh orang lain. Pastikan dulu. Nah, ini melalui ini bisa juga dilihat melalui DJIP.go.id. Ini dicatat nih para pendengar, ini harus dicatat kalau nggak lupa. Pastikan bahwa kemudian juga dipastikan tuh maksudnya kami akan masuk ke sana terus dicek ya Bu ya. Misalkan namanya sunflower gitu ya. Terus sunflower nanti cek di situ Bu ya. Nah, di situ. Sudah ada atau belum? Mungkin sudah ada atau belum. Terus kelasnya, apakah kelasnya, karena kelas barang ya ini ya. Maksudnya kelas barang itu kan kayak ada kosmetik, kemudian ada fashion, ada makanan. Tentu beda. Untuk ini makanan tentu beda sama fashion. Nah, di situ kelasnya kelas apa dulu karena nanti ada pilihannya. Pastikan karena ketika beda kelas itu boleh digunakan misalnya sudah terdaftar ini kelas ini misalnya ini. Jadi makanya, misalkan sunflower tadi untuk baju sudah ada. Tapi untuk pendidikan ini belum ada. Nah, makanya strateginya para pemilik merek ini kalau mau aman dia bergerak di bidang apa ini? Di bidang apa nih, atau nanti prospeknya ke depan mau apa, maka dia diamankan dulu dari kelas-kelas barangnya. Gitu. Berarti para pengusaha ini juga harus berpikir strategi ya, 3-4 tahun ke depan lah gitu ya. Ini saya mau masuk kemana nih gitu ya. Nah, kemudian juga pastikan kelas mereknya ya, karena ada 45 kelas di sana. Jadi kelas 1 sampai 35 itu kelas barang, kelas 36 sampai 45 itu kelas jasa. Kelas jasa itu kayak bisnis travel, bisnis pendidikan. Harus benar-benar dipastikan. Karena ketika lewat online, karena semua sekarang lewat online, baik melalui misalnya langsung melalui kantor wilayah itu juga akan dibantu. Diarahkan oleh petugas untuk ke online. Jadi kita melakukan pendampingan. Sebetulnya seluruh pemilik merek yang akan melakukan pengajuan permohonan kekayaan intelektual dalam merek itu nanti mempunyai akun sendiri. Jadi ketika sudah melalui online dia nanti punya akun sendiri. Dan nanti outputnya ketika sudah keluar sertifikat itu bisa cetak sendiri. Gitu ya? Jadi sertifikatnya e-sertifikat ya Bu ya? Jadi tapi prosesnya adalah 9 sampai 12 bulan untuk sampai keluar sertifikat ya. Nah, untuk kenapa ini di kantor wilayah kami akan melakukan pendampingan, tapi pendampingan tetap lewat online. Jadi kami akan ini sudah benar, ini misalnya mau pengecekannya dibantu, mungkin bisa dibantu diarahkan karena kan masih ini dalam rangka juga pendampingan. Ketika tadi strateginya adalah sosialisasi, diseminasi, pendampingan ini kita juga melakukan pendampingan ketika masyarakat itu datang ke kantor wilayah. Ke unit layanan kami gitu. Kemudian siapkan tentu KTP identitas ya dan NPWP karena ada misalnya belum punya barang tapi dia sudah ini daftar merek. Nah, itu sebetulnya bisa jadi tapi nanti dia juga harus berproduksi karena ketika tidak ada produksi ini berarti mereknya nanti sudah tidak bisa diinikan lagi. Jadi ada hal yang tidak boleh dilakukan oleh pemilik merek ini. Yang tidak boleh didaftarkan adalah merek yang bertentangan. Jadi ketika kita sudah mempersiapkan merek, ya, mempersiapkan identitas untuk produk kita, yang tidak boleh dilakukan dalam pendaftaran permohonan pendaftaran merek ini adalah merek itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ya, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang apa saja itu.
kemudian bertentangan dengan moralitas agama. Iya, iya. Ya, bertentangan dengan Dulu pernah ada kasus-kasus gitu, Bu, ya, ya? Ya. ada Ada kafe. yang bikini atau Kafe, apa ya. Oh, kafe juga ada dulu ya, kafe. Ya. Kafe tapi mengandung unsur mungkin ini agama. Ya. Karena Itu di nggak situ boleh ya? dijual miras. Hmm. Mungkin itu karena itu akan menjadikan kegaduhan kan. Ya, ya, Nah, betul, kemudian betul. kesusilaan Iya. bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Kemudian dia tidak memiliki daya pembeda. Oh. Tidak memiliki daya pembeda itu maksudnya gini, sabun itu mereknya sabun, kan nggak ada Kurang daya pembeda, kreatif, iya, ya iya. kreatif, ya. Kemudian air, mereknya Mereknya air air, ya. gitu, Iya, ya iya. itu tidak memiliki daya pembeda. Mm-mm. Kemudian yang terakhir adalah yang tidak boleh dilakukan adalah bahwa merek ini sudah menjadi milik umum. Kan merek ketika dia masa perlindungannya adalah 10 tahun, kalau sudah ini berarti dia menjadi milik umum. Masa perlindungan merek 10 tahun, setelah itu menjadi milik umum, Bu? Iya, Oh, kalau kalau tidak diajukan lagi? Ya, kalau tidak diajukan Oh, lagi iya, berarti iya, dia iya. menjadi milik umum. Oh, baik. Jadi itu Mas Ya, 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 Wahyu ya. dan Waduh, para ini perlu pendengar. ini ya. Nah, Ya. ketika mengajukan Bu Mutia, itu berarti ketika kita mengajukan itu dalam bentuk merek itu adalah nama dan bentuk logonya ya? Atau, Iya, apa aja Bu yang diajukan? Jadi yang diajukan nanti kan merek itu bisa nama, bisa logo, Betul. atau kombinasi. Nah, ketika nama harus pakai logonya, ya nanti ada deskripsinya di situ. Oh. Bahwa merek ini logonya ini. Iya, Jadi iya. misalnya kayak RRI. Ya, RRI. Logonya kan itu biru ini ya. seperti ini Nah, logo itu ya. ini kan Dilindungi. logo. Ya, ini dilindungi. Nah, kalau mau lebih safety lagi, logonya didaftarkan hak cipta. Oh. Karena kalau misalnya merek RRI ini ya, ini kan ada RRI-nya kan ada hak ciptanya. Ya. Karena itu merupakan kekayaan intelektual karya cipta. Menciptakan logo Menggambar itu. itu yang lingkaran-lingkaran biru itu kan karya cipta itu, hasil intelektual. Itu diberikan perlindungan. Nah, mereknya adalah merek dagangnya adalah RRI kan. RRI bersama logo itu. Oh, baik. Jadi dua kali mendaftar ya, Bu? Ya, namanya perlindungannya. dulu. Kalau cipta kan perlindungannya 75 tahun. Gitu. Iya. Oh ya, saya baru paham. Jadi logonya itu kalau misalkan diubah orang, kita bisa klaimnya di hak cipta. Iya. Ya, tapi kalau namanya di Iya. perlindungan Iya, merek. merek dagangnya. Oh iya, baik. Jadi itu. Jadi pernah ada kasus sederhana sih, orang ini contoh kasus ya. Ya. Dia itu mungkin golongan UMKM. Dia adalah punya gerobak es. Gerobak es. Gerobak es. Kalau ini cerita di Jawa ya. Dia punya gerobak es itu banyak. Kayak mungkin anaknya dikasih gerobak es. Tapi orang tua ini sudah mendaftarkan mereknya, namanya es marem. Ya, es marem. Sudah, maksudnya marem kan? Namanya marem. Itu laku banget. Laku banget, dan gerobaknya tuh banyak. Suatu saat ada yang pakai es marem. Nah, komplain dong. Komplain, kemudian kamu nggak boleh pakai ini. Ya kan terserah aku, ini bisnisku, saya mau pakai nama apa kayak ini. Nggak bisa, saya sudah dapat perlindungan. Akhirnya ya sudah, kalau gitu saya pakai nama Maremi. Ya kan? Marmi. Kan Marmi nggak apa-apa kan, wes sudah beda. Ya, I-nya kecil lagi dia. Supaya kelihatan. Nah, ini tidak boleh. Tetap tidak boleh ya. Bu, Tetap tidak boleh karena Menyerupai. apa? Menyerupai. Oh, Dia baik. persamaan pada pokoknya. Bahkan mungkin bisa sama persis, hanya ditambahi I. Dan ini dia punya etika tidak baik. Nah, ini maksudnya masyarakat harus tahu. Ya, Jadi hal yang seperti ini, wah, misalnya ada merek Dunhill
dan Hili. Banyak ya. Itu yang tidak boleh karena itu persamaan pada pokoknya yang harus dihindari dan dia punya niat atau itikat tidak baik ini. Wah, luar biasa. Ini bermanfaat banget ya Bu ya kalau begitu ya. Kita sebagai pengusaha ini harus tahu nih Bu kayak gini-gini nih Bu ya. Karena kadang-kadang kita tuh memang tidak menganggap itu penting gitu. Jadi kalau dilihat dari apa yang disampaikan Bu Mutia tadi ternyata nggak sulit juga ya Bu ya. Jadi masalah kita menginvestasikan waktu kita ya Bu ya. Ya, sebetulnya tuh nggak ada yang sulit. Hanya karena kadang masyarakat itu ada ketakutan atau apa gitu untuk. Tapi saya rasa sih sekarang tidak ada yang sulit. Dengan kondisi teknologi informasi saat sekarang, terus keterbukaan, transparansi dari kami sebagai pelayanan masyarakat itu sudah memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat untuk mari mengembangkan di dunia perekonomian. Gitu. Kami bergerak di bidang hukum, tapi memberikan perlindungan hukum untuk kegiatan perekonomian. Gitu. Jadi memang ini layanan dari Kemenham untuk mendorong sebagai fondasi ya, Bu, ya, sebagai support bagi teman-teman untuk beraktivitas. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Masih bersama kita VOA Biztalk, inspirasi bisnis manajemen dan kewirausahaan. Dari segmen 1 sampai segmen 3 tadi kita masih bicara mengenai perlindungan merek. Tema kita adalah merek aman UMKM berkembang. Bersama kita masih hadir tamu spesial kita, Ibu Mutia Farida. Beliau adalah PLT Kepala Divisi Layanan Hukum dan HAM dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Bu ya, ini panjang nih ya perjalanan kita tadi Bu ya. Kita sudah memberikan beberapa inspirasi buat pendengar. Ini yang pertama, merek itu penting, sangat strategis, ternyata mendaftarkannya juga tidak sulit gitu ya. Dan kalau kita daftarkan dia akan menjadi aset buat kita di masa depan gitu ya Bu ya. Nah, sekarang gini Bu, masih banyak sekali kadang-kadang kita temui kasus-kasus itu terjadi konflik antar merek gitu Bu ya. Merasa ini punya saya, merasa dicontek, kemudian saya melihat di mana lagi jalan tiba-tiba loh kok ini kok mirip punya saya gitu ya Bu ya. Nah, kalau terjadi konflik atau masyarakat pengen resolve dari konflik antar merek ini, apa yang harus dilakukan Bu oleh para pendengar kita Bu? Oke, jadi gini Mas Wahyu dan para pendengar, seperti sebagaimana tadi yang contoh yang saya sampaikan itu adalah konflik ya, konflik di merek, dan kita pemilik merek itu melakukan permohonan pendaftaran mereknya, memohonkan itu adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Nah, penyebab konflik merek ini antara lain adalah karena faktor ekonomi. Seperti contoh tadi kan faktor ekonomi. Karena ada asetnya ini kan sama saudara. Maksudnya udah saya pakai ini, mosok enggak? Saya kan juga pengen cari makan. Kan gitu. Itu faktor ekonomi. Itu adalah sederhana. Itu di tingkat masyarakat penjual es nih. Kemudian faktor budaya. Masyarakat tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli tersebut asli atau palsu. Jadi kan banyak nih merek-merek terkenal dari luar ya, maksudnya kemudian dipalsukan di sini. Nah, kita pokoknya pakai merek itu aja, kita nggak peduli nih palsu atau nggak. Yang penting aku beli, bayar, transaksi selesai, kan gitu. Istilahnya KW1. Yang penting harganya murah dan terjangkau dengan kemampuan ekonominya, karena kita pengen eksis kan. Gitu. Tapi makanya dengan diseminasi, sosialisasi, kita menghindari adanya konflik-konflik itu, kita lakukan sosialisasi, diseminasi penggunaan merek-merek kalau palsu seperti apa, kalau ini merugikannya kepada siapa itu. Kemudian faktor yang lain adalah faktor di penegakan hukum. Jadi makanya ini pentingnya para PPNS kekayaan intelektual bekerja sama dengan Korwas, Polda Metro Jaya untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran hak merek, penanganan kekayaan intelektual. Karena seperti tadi UMKM selain tidak percaya diri, kadang ada rasa pesimis.
Apa ya sih ketika saya daftarkan ketika nanti ada ini Bisa kan nggak gitu. saya Bisa nggak dilindungi? saya dilindungi? Nggak percaya Nah, gitu ya? iya, maksudnya ada rasa pesimis. Makanya ada semakin ke tahun ke sini kita akan menambah jumlah PPNS kekayaan intelektual dalam rangka untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran kekayaan intelektual, khususnya adalah merek. Nah, di sini adalah untuk memberikan rasa percaya diri kepada masyarakat bahwa melakukan permohonan merek itu adalah banyak keuntungannya adalah di adanya perlindungan hukum, kemudian hal-hal lain mungkin sehingga perekonomian semakin bertumbuh gitu. Nah, langkah-langkah terkait dengan adanya konflik ini itu masyarakat bisa melakukan pengaduan. Pengaduan ke kantor wilayah, bisa kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, bisa dilakukan melalui peradilan, gugatan, ya, gugatan atau penyelesaian sengketa alternatif. Nah, sebelum gugatan atau sebelum mungkin ke langkah-langkah hukum, ada proses atau mekanisme yang biasa kita tempuh, itu adalah dengan memediasi, memediasi. Karena kadang kan ada masyarakat ketidaktahuan masyarakat, tapi dia merasa saya sudah mendaftarkan, berarti saya harus diberikan perlindungan hukum. Sementara ada yang lain menggunakan merek ini merek sudah saya gunakan, kenapa orang lain boleh pakai dan tidak maksudnya saya tidak diberikan perlindungan dan orang ini boleh tetap berjalan bisnisnya. Nah, kita mediasi dulu. Ternyata mungkin kelasnya beda. Nah, kalau kelas beda tentu ada perlindungan juga. Atau mungkin dia kelasnya beda tapi dia juga sudah melakukan pendaftaran permohonan mereknya, dia memiliki hak mereknya juga tapi kelasnya berbeda. Nah, maksudnya ini adalah langkah memediasi itu sebelum sampai ke sidang peradilan, maksudnya sampai ke langkah-langkah hukum lainnya. Kemudian jika ada hal yang mungkin sengketa merek secara pidana dapat dilakukan apabila ada delik aduan. Delik aduan itu berarti ada yang mengadu, ya, maupun apabila terdapat pihak lain yang tidak memiliki hak atas merek tersebut melakukan produksi dan atau memperdagangkan tanpa izin. Tuh. Kemudian upaya hukum lainnya adalah upaya hukum administrasi tata usaha negara. Jadi diajukannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa merek dapat dilakukan gugatan terhadap keputusan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri Hukum. Artinya ketika itu diajukan ke PT UN, maksudnya merek itu ketika ini bisa dilakukan penghapusan. Jadi ini adalah upaya hukum administrasi, tapi tentu melalui proses mekanisme sebagaimana yang sudah ditentukan. Wah, luar biasa ya. Jadi sistemnya sebenarnya sudah lengkap ya Bu ya. Mulai dari teman-teman sudah punya merek, masuk ke sistem, mendaftarnya juga mudah. Nanti setelah didapat dilindungi, kalau kemudian ada konflik sudah ada mekanisme juga untuk menyelesaikan. Wah, ini kabar baik, kabar gembira Bu buat teman-teman pendengar semua. Nah, terkait dengan bagaimana kita mengembangkan merek kita gitu Bu ya. Bu, karena ini waktunya sudah terakhir ya. Ada closing remark Bu sedikit Bu kepada para pendengar. Baik, mungkin sebelumnya saya akan menyampaikan dulu bahwa pengaduan masyarakat untuk pelanggaran hak merek bisa disampaikan ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Jalan MT Haryono 24, Cawang. Kemudian juga kalau bisa melalui online, melalui DJIB, GoID, website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian bisa melakukan pengaduan melalui telepon, WA ya, telepon atau WA nomor 087 887 83377 untuk kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Diulang Bu supaya pendengar. Nomor telepon atau WA untuk pengaduan bisa melalui 087 887 83377. Oke, jadi dari pembicaraan kita tadi yang sudah hampir 1 jam ini Mas Wahyu ya, jadi kita ada sebuah pesan ya, ini pesan secara keseluruhan dari apa yang tadi saya sampaikan. Ini termasuk bagian dari sosialisasi kepada masyarakat. Tahun ini adalah tahun merek. Ya, tahun ini adalah tahun merek. Mari Bapak Ibu, para masyarakat,
para pendengar yang bergerak di bidang di ekonomi ya, maksudnya di perdagangan, mari kita daftarkan. Ketika sudah punya produk, kita buatkan mereknya sebagai langkah untuk melindungi produk-produk kita dan juga untuk memberikan kepastian hukum kepada apa yang sudah kita berikan. Merek itu sebagai penanda atau identitas suatu produk, sebagai pembeda. Jadi kita harus, ini adalah menumbuhkan rasa percaya diri para pelaku usaha untuk bisa semakin meningkat usahanya dengan memberikan perlindungan-perlindungan kepada produk-produk baik barang maupun jasa. Karena ini akan menghindari merek produk yang dihasilkan, maksudnya merek produk para pelaku usaha ini untuk adanya mungkin terjadi pemalsuan merek. Jadi ketika sudah didaftar maka ada perlindungan hukum dan memberikan kepastian hukum. Ketika diberikan kepastian hukum maka kita akan menghindari adanya pemalsuan merek. Baik, terima kasih Bu Mutia, 1 jam menginspirasi. Jadi kita sudah bahas banyak ya, kita bongkar seluk-beluk dari merek ini para pendengar sekalian. Sehingga pesan buat teman-teman sekalian para pengusaha yang sudah memiliki merek, ayo rame-rame kita daftarkan merek kita supaya bisa dilindungi dan juga aman, sehingga investasi kita di masa datang itu tetap akan menjadi investasi yang lebih menguntungkan. Terima kasih atas 1 jam ini Bu Mutia. Para pendengar sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita bertemu lagi di minggu depan. Kita menjadi pengusaha yang sinergi, bertumbuh dan berdaya. Sampai jumpa. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.